Oke, terima kasih bagi yang sudah hadir. Hmm, ada apa? Oke, jadi sebelumnya eh, ada nggak dari kalian yang pengen request materi atau soal atau semacamnya? Oh ya, tadi ada yang request soal ini terkait SSOA, dia ada tugas mekanisme. Sebenarnya kalau eh, dia itu pakai katalis PD, dia itu kalian harus nyarinya yang mekanisme organologam sih. Tapi kayaknya ini bisa. Jadi nanti dia itu membentuk kompleks karena dia itu sistemnya adalah katalis yang diembankan hidrogen yang diembankan pada katalis PD, jadi padatan PD. Nanti dia itu membentuk kompleks, habis itu eh, ya nanti diambil terus nanti untuk ikatan anil ini. Gitu aja sih, kayak yang terlalu spesial spesial amat. Atau mungkin mekanisme yang lebih jelas ya. Pikir aku nggak tahu kenapa kelas SSO minta mekanisme. Tapi boleh lah. Hmm, 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 hmm. Tadi aku juga menemukan cukup yang menarik. Bukan ini. Bukan kok. Chloros bukan itu. Enggak, 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 enggak. Apa hilang? Eh, hmm, atau kalian bisa gambar. Ini agak ribet sih, karena ini adalah PDC. Buat PDC. Hmm, hmm, apa itu? Alah, ah, ya ini boleh. Eh, Jadi walaupun agak ribet, cuma ini pakai CO, katalis CO, katalis, bukan C. Eh, kita lihat jurnal nanti. Ya, ini pakai CO2 sih. Hmm, ya, kok nggak ada itu lagi sih? Ya, atau yang ini boleh. Terus, ini ya, ini adalah sedikit mekanisme untuk tugasnya. Jadi dia itu sistemnya H2, karena H2 itu gas, kalau mau reaksi itu susah. Jadi dia tuh harus diembankan pada katalis PD biar dia tuh nempel di permukaannya. Baru bisa mereduksi, nanti ada terbentuk kompleks H2 sama NO-nya. Terus ya nanti
mereduksi jadi apa namanya hidro apa aku lupa itu namanya apa. Ya semacam OH gitu terus nanti tereduksi lepas jadi air terbentuk lagi jadi NH terus nanti jadi ini lagi ya ini berulang kayak gitu itu untuk jawabannya Yona. Habis itu bulan kan mirip-mirip ya. eh kamu nah itu kan sama nitrat. Reduksi nitro habis itu oksidasi K-4 sama substitusi substitusi CN kayak hidrolisis. Kalau hidrolisis kayaknya banyak di Google sih. Hidrolisis CN. Itu eh, asam asid hmm, base base katalis. Nah, like that. Rata-rata asam sih. Nah, di sini mintanya basa ya. Hmm, tahu juga. Nah, secara umum sama aja, cuman bedanya dia tuh nanti bakal jadi eh, asam karboksilat yang anion. Di sini mintanya basa, base katalis mekanisme. Oke. Hmm, yap, 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 yap. CN midin nanti direaksiin lagi ya terus maka oke ini untuk punya bulan mekanisme hidrolisis material oke wih ada besar ya ini oke tuh, tuh, besar banget. Hmm, oke jadi gini kalau ada nitril ya karena dia tuh pakai basa nanti basanya sebagai nukleofil kayaknya otomatis jadi elektrofil bakal nyerang keluar jadi semacam imina tapi dia itu asam karena ada OH-nya. Nanti dia tuh bisa diserang lagi karena eh, OH itu lebih asam daripada NH. Jadi diambil jadi anion, anion bisa resonansi, nanti ngambil dari air, airnya itu bisa dari air yang OH ngambil H, nanti jadi amida, amida bakal tereduksi lagi, nanti dia itu produk akhirnya bukan asam karboksilat yang biasa ya, yaitu bakal jadi ionnya. Kalian harus ngasih asamnya nanti di akhir. Gitu. Kalian harus ada workup asam kalau dia mintanya dari basa. Gitu. Oke, ini untuk MNO. Nah, ada yang bilang dia itu pakai radikal. Ya nanti intinya dia itu membentuk kompleks. Tapi kalau kalian nggak mau ribet ya pakai toluen ya kayak gini aja. Intinya apa? Ini adalah penggunaan organologam. Dia itu nanti pembentukan kompleks kayak ini kayak reaksi oksidasi alkana biasa ya nanti dia itu bakal berlanjut jadi asam karboksila gitu. Kalau yang ini klorosulfonasi eh, aku nggak menemukan mekanisme yang secara itu tapi ini bisa dikatakan boleh ya harusnya jadi
yang bagian ini tuh kalian bisa anggap dia itu cuma aktivator aja gitu, yang gugus banyak ini gitu. Secara umum mekanismenya harusnya kayak gitu doang. Gak ada yang ribet gitu. Oke, ada yang mau request materi atau itu enggak? Aku kayaknya lebih enak ngikutin kalian aja deh daripada aku bahas materi nggak jelas. Gimana? Anton, Kalian ada request? eh, Gimana? Anton, Yo, eh, kamu mau nggak jelasin per step mekanismenya gitu loh? eh mekanismenya, nanti bukan SSO lagi nih sih. Jujur aku nggak paham ya mekanisme, misalnya kayak ini bisa nyerang ini gitu loh. Oke. Secara umum sih ini ya, kalau mau penjelasan yang bagus, kalau mau reduksi ya, eh, kita kan pengen nambahin hidrogen yang dia itu sifatnya dia itu bentuknya itu gas. Nah, kalau reaksi suatu larutan dengan gas itu sulit terjadi karena ya terdispersi kan gasnya. Nah, untuk mencegah itu dia itu diembankan pada katalis. Nah, di sini katalisnya katalis palladium gitu. Ya karena satu katalis ini itu inert, ya nanti nggak bereaksi selama reaksi dan ya mempercepat dengan menurunkan energi aktivasi. Yang pertama ya ini dia tuh katalisnya tuh nempel di PD-nya kayak yang atas. Nah, ini ada partial positif dari hidrogen nyampur sama PD. Kayak reaksinya PD 0 tambah 2 itu reaksinya gini. Set. Jadi kompleks ini. Kalau kalian nambahin nitro, jadi nitronya dia itu nanti bakal kayak gini ada muatan negatifnya. Nanti secara itu nanti ini yang ngambil, diambil kan yang nyerang lah intinya. Terus nanti dia itu terikat. Nah, kan di sini katalisnya nggak cuma satu, ada banyak lah intinya. Ada yang terikat lewat samping langsung ke N-nya. Kalau di sini gambar ini. Nanti dia itu terbentuk spesies yang ini. Oke. Nah, ini yang satu dibawa kan udah diikat ya kan. Satu dibawa jadi ini dulu. Nah, karena ini bisa pergi jadi living group, nanti dia itu lepas jadi air. Air kan living group gitu. Yona, paham? Ton, H plus Hmm? yang nyerang nitrogen itu gimana sih? Kan itu H plus. Nitrogennya itu muatannya positif nggak sih? Eh, Gini, kalau dalam oh, satu senyawa pasti ada yang mm-mm. dipaksa jadi negatif, ya kan? Oh, Kayak di sini pasti ada yang negatif, ada yang positif. Tapi secara umum emang kayak hidrogen itu parsialnya positif secara umumnya. oh ya ya Cuma ya. pasti ada ikatan itu pasti ada yang jadi negatif secara umum gitu. Jadi dia itu terikat, yang akhirnya nanti lepas gitu. Nanti bakal jadi nitronium. Ini senyawanya nitronium. Nitronium ini nanti bakal kayak masih terikat kompleks dengan yang lain. Nanti ada yang nyerang lagi ke N-nya. Kayak berulang lah Oh, ini berulang. Nah, itu terus bakal jadi H2O-nya ini bisa dulu keluar kenapa, Ton? karena dia living group kayak air itu stabil Oh, oh ya ya ya, I see. kayak dari senyawa ini pun ada yang bentuk lebih stabilnya gitu. Secara umum seharusnya gitu aja ya. Nggak ada alasan lain. Terus nanti terbentuk ini dulu, aku lupa ini namanya apa, hidra, bukan hidrazon. Lupa hidrazon atau apa.
Ya, oksim. Oksim itu, ya kayaknya ini oksim. Nanti jadi oksim, terus nanti direduksi lagi. Jadi, dia tuh bakal eh, sama kompleks, sama sama hidrogen yang teremban lagi. Nanti bakal terikat ke sini. Terus ini bakal ya ada yang menyerang O lagi, lepas jadi air lagi. Ya ini cuma perulangan aja. Ya nanti kalian tinggal nulis gitu. Ini untuk klorosulfonasi. Secara umum nanti airnya ini bukan air sih. Ini ada ikatan OH yang punya Pb, dia itu bakal eh, mengambil H, dia itu jadi nukleofil. Kayaknya ini lebih ke SN sih. Eh, S, SE. Nanti di sini bakal nyerang. Nanti ini jadi negatif, negatif bakal nyerang ke sini. Karena OH plus itu living group yang lebih baik daripada Cl, ya nanti yang hilang tuh airnya, bukan Cl-nya. Gitu. Nanti terbentuk. Yang samping-samping ini bisa kalian abaikan. Anggap aja ini itu EDG. Gitu. Ini untuk Kmen 4 ada yang versi apa namanya? Radikal. Terus nanti dia itu bentuk Ton, kompleks. bentar dulu Ton. Mau nanya. Gimana? Tadi yang gimana sih cara bedain living group yang bagus? Tadi Cl sama O Hamid. Sama H2O. Ah, biasanya kalau dia itu bermuatan, dia itu living group yang baik. Atau Oh, kalian bisa cari di Google daftar living group, living group list. oke oke. Ya intinya asal dia itu membentuk senyawa yang lebih stabil sih, bisa-bisa aja ya. Kayak nanti setelah dia ditinggal, dia itu bakal lebih stabil atau enggak gitu. Hmm. Oke, ini ada urutannya kalau kalian mau. Tapi ini jujur lebih ke KUD ya. Oke, ini daftar living group. Di dari atas dia tuh yang paling bagus. Yang atas ini namanya kalau dia itu di benzen itu diazonium gitu. Nanti ada di alkyl ether, ada ini, ada Ri, ada RBR. Nah, water alkohol ini dia tuh lebih living group dibandingkan RCl gitu. Nah, yang paling jelek yaitu hidrida gitu untuk living group. Oke, ada pertanyaan lagi? Aman Ton. Oke, ini untuk ini ya, bulan nitrilnya. Paham lah ya, udah dari ini nanti Kasih ya Ton. kalau bisa. Oke, oke. Kalian ada requestan lagi nggak? Atau mau bahas materi? Materi boleh deh Ton. Yang apa ya kemarin ya terakhir tuh Sinton. Kok Sinton sih? Lupa. Aku bahas kelasnya Pak Jumina ya. Oke, oke, kita ke materi ya. Reviewnya Pak Jumina. Memang kalau dari PPT sih bagusan punya kelas C ya. Cuma aku nggak punya materinya. Jadi ya kita bahas ini aja. Oke. Nanti kalau kalian ada yang main ditanya langsung aja ya. Aku jujur ngikutin kalian aja daripada ribet-ribet. Ah,
Kalau bisa sih kalian coba-coba cari soal dari buku-buku atau bukunya Pak Idam atau semacamnya. Terus kalian coba kerjain sendiri. Habis itu kalau kalian bingung ya tinggal tanya gitu. Kalau enggak ya minta dibahas di pertemuan selanjutnya sama aku. Tuh. Di materi minggu kedua itu bahas senyawa aromatik. Jadi ya mengapa senyawa aromatik? Ya ini sintesnya itu lebih gampang daripada senyawa-senyawa yang eh, rantai terbuka biasa gitu. Nanti dia itu banyak ribet-ribetnya. Karena senyawa aromatik itu punya resonansi kan. Resonansi itu nanti ada yang menstabilkan muatan yang terbentuk gitu. Terus diskoneksi itu ya diawali dengan aromatik ini cincin. Ya ini teori yang biasanya diskoneksi ya balikan dari sintesis. Jadi kalian kalau semisal A, B, C nanti dari C, B, A gitu. Diskoneksi, retrosintesis, kalian harus nggak boleh ketuker sama tanda-tandanya yang dia itu kayak gini, ini retro, ini sintesis. Nggak boleh sampai salah gitu. Nggak ada toleransi kalau nggak salah. Kalau misal di UTS ya, kalau kalian dari sini aja udah salah, ya paling jawaban kalian disalahin. Karena biasanya dia itu kalau kalian mutusnya di CC, nanti kalian harus nulis di sini CC. Atau dia itu misal kalian mutus C sama N. Misal ini ikatannya nitro. Misal mutusnya di sini ya nanti kalian nulisnya CN gitu. Itu untuk representasi. Ya, kok bisa jangan salah lah. Itu kan cuma penulisan. Oke. Jadi diskoneksi itu cuma boleh kalian lakuin kalau kalian tahu reaksinya. Dan biasanya reaksi-reaksi itu acuannya ya dari buku. Kalau enggak ya jurnal-jurnal. Intinya yang itu kredibel. Jadi kalau apa ya nanti kalian motongnya menghasilkan sinton yang tidak rasional, sebaiknya dihindari kalau kalian nggak tahu dia itu reaksinya dari apa. Kalau kalian baca PPT kelas C itu daftar sintonnya banyak. Kalian nanti bisa minta ke kelas C atau gimana, karena aku nggak ikut kelas C. Ya intinya gitu. Jadi contoh diskoneksi ya ini ada senyawa benzokain dilakukan esterifikasi. Kayak reaksi esterifikasi itu umum banget gitu loh. Nah, mutusnya itu di sini. Di sini kan diputus. Berarti kalian harus gambar panah retrosintesis, ya toh, sama ikatan yang diputus. Gitu. Oke. Kalau yang ditulis di bawah itu, dia itu reaksi pembentukannya. Jadi kalau kalian mutus di sini, oh baliknya itu pakai reaksi esterifikasi gitu. Itu untuk aturan dasar main di SSO ya. Kalau kalian mau nulis yang di bagian bawah, tapi yang biasanya kalau di bagian bawah itu jarang ya. Kecuali kalian emang benar-benar ingat. Tapi secara umum gitu. Nanti ini dipotong di sini. Berarti kalian motongnya di C, C karbonil dan O dipotong. Jadinya ini. Harusnya kalian analisis dulu. Ini nanti di sini jadi positif, terus di sini jadi negatif. Atau di sininya positif, atau di sininya negatif. Gitu. Oke. Nah, kalau kalian di sininya positif, yaitu apa ya namanya? eh, sintesis ekuivalen sama asam karboksilat. Tapi kalau kalian pakai negatif, itu nanti nggak ada yang ekuivalen gitu loh kayak karbonil ini
kalau dia itu negatif, itu nggak ada yang sama dengan ini tuh nggak ada. Berarti kalian nggak boleh pakai yang negatif. Kalau kalian misal nggak ingat ada reaksi yang semacam itu ya, ya aneh juga sih. Kayak karbonil itu nanti muatannya negatif gitu. Jadi walaupun dia itu di senyawa yang satunya dia tuh punya. Misal yang ini dia tuh ada kayak OET di sini tuh misal di sini ada yang positif. Misalkan ya, kalau misalnya mau ini positif ya dia itu harus kalau ini sebenarnya nggak ada ya. Dia itu harus ngikat sama kayak 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 elektron elektron negatif misal ya Cl Cl OET. Nah ini kan nggak rasional. Ini nggak bisa. Tapi semisal kalian nemu salah satunya ada, tapi satunya nggak bisa, tetap kalian nggak boleh pakai itu. Nah, jadi kalian harus tepat juga penggunaan sintonnya. Kalian kalau kalian pakai positif negatif ini, kalian nggak bakal bisa. Berarti kalian pakai yang ini. Karena ya ini kalau dia itu OET min, dia itu bisa eh, sintesis ekuivalen sama ETOH. Kan ini negatif gitu. Kalau misal hanya diambil ya gitu. Sampai sini ada yang pengen ditanyain nggak terkait sinton? Jadi kalian harus motong yang benar, motongnya di sini, pemotongannya ditulis di atas, nama reaksi pembentukannya ditulis di bawah, pakai tanda ini sensitivity equivalent. Ini udah langsung. Kalian dianggap udah tahu di sini nanti jadi positif, terus di sini jadi negatif. Gitu. Oke, ini ada penjelasan-penjelasannya. Tidak ada reaksi efektif melekatkan gugus COH dengan NH2 secara langsung ke cincin. Oh, ini reaksi selanjutnya. Kayak kayak kalian yaitu kalian selanjutnya setelah kalian dapat ini, kalian tuh motongnya di sini dulu atau di sini dulu gitu. Jadi ini adalah pertanyaan selanjutnya. Setelah kalian dapat senyawa dua, biar dia tuh dapat dari bensinnya yang kosongan, kalian harus motong yang mana dulu. Kayak ini A, ini B gitu. Nah, secara umum kalau kalian masukin dua-duanya langsung, dia tuh nggak ada yang reaksi kayak gitu. Jadi nanti kalian harus potong satu-satu. Nah, kalian bisa gunakan IGF. IGF ini istilah lainnya FGI, singkatan dari fungsional group interkonversi. Intinya kalian mau rubah fungsinya gitu. Misal ini kan anilin. Anilin ini secara umum bisa didapatkan dari gugus fungsi nitro, dari reduksi nitro. Ya, nitroanilin. Ya, nitroanilin. Kok nitro? Ya, intinya nitro kalau direduksi itu bisa jadi anilin. Nah, baru kalian nanti bisa motong. Jadi, masukin NH2 langsung ke bensin itu susah gitu. Oke. Terus ya ini asam kayak kalau misal dia itu bikin apa namanya? Asam karboksilat ini lebih umum. Dia itu tinggal dioksidasi toluen tadi kayak sebelumnya. Nah, tapi nanti ada faktor-faktor lainnya gitu. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyain. Ton, itu Hmm? emang kalau misal bentar. Itu kalau esternya di FGI itu emang jadi karbosilat gitu ya, Ton?
Bagaimana ya? Iya, Bina jadi kok bisa itu jadi gini. asam? Kan itu sebelumnya jadi ini dulu. Kan misalnya yang dipotong, ya toh, dia itu nanti bakal jadi karbonil positif, ya kan? Yona, Yon, nah, Um, kan kita motong jadi positif, ya ya. toh. Nah, kalau kan kamu tahu kalau di ikatan kimia itu kayak gini. Misal di ini H2, berarti kan salah satu ada yang positif, salah satu ada yang negatif, ya toh. Hmm, Semisal di sini positif, aku pengen sampingnya dia itu berarti harus negatif kan. Nah, iya. kan kalau OH itu negatif, kayak ada spesies OH min, gitu. Nah, ini yang kita masukin. Kalau dia tuh dimasukin, dia tuh jadi asam karboksilat, Oh, alah ada ohamin. Oke, oke, oke. Paham, paham. gitu. Jadi itulah mengapa setelah kalian dapetin tonnya harus dipakai sintesis ekvivalen. Itu lambangnya sama dengan 3 kali, gitu. Oke, gitu ya. Terus ini kayak jadi pembuatan dari asam karboksilat ini lebih gampang daripada kalian bikin anilin kayak masukin anilin secara langsung gitu. Aku lanjut ya. Nah, ini setelah kalian dapat produk nomor 2, setelah kalian dapat produk 2, kan kalian tadi mau motong yang mana dulu. Nah, karena nanti dia tuh harus satu stereokim apa sih? Apa namanya? Pengarahnya nanti kalian harus memperhatikan. Jadi kalau kalian mau motong anilin di sini, satu COOH ini yaitu bukan pengarah ortopara. Selain itu, kalian motong NH2 itu nggak bisa. Masukin NH2 secara langsung tuh nggak bisa. Jadi konsep mikirnya tuh kayak gitu. Emang ada KOD-nya, ada kadang ada stereokimianya, kadang ada kayak rasionalitasnya. Nah, ini karena dia tuh nggak bisa, kalian harus di FGI dulu. Nah, karena masukin nitro itu udah ada reaksinya yang secara umum. Itu tinggal nitrasi, gunakan eh, HNO3, terus kasih asam sulfat. Itu untuk nitrasi. Nanti dapat nitrasi. Jadi nanti nitrasi ini, jadi ini nitronya itu bisa dipotong nanti. Nah, di sini harus di FGI dulu. Kenapa di FGI? Dia itu agar pas kalian balikin nitro, dia itu pengarahnya ortopara karena ini masih bukan mengarah ortopara. Berarti kalian harus di FG dulu biar jadi ortopara. Baru yang ini dipotong gitu. Kayak gini ada urutannya. Orientasinya lah. Nah, setelah potong baru jadi toluen. Nah, toluen itu ada di lab banyak. Jadinya kalian kalau mau berhenti di toluen itu boleh. Atau mungkin kalian mau bikin toluennya langsung juga boleh. Kalian nanti bisa pakai alkilasi Friedel-Crafts. Kalian pakai CH3Cl terus AlCl3 gitu. Nanti dapat toluen. Oke, sampai sini ada yang bingung. Jadi SSO tuh kalian harus mikir untuk
ininya nanti orientasinya kalau masuk nitro bener atau enggak gitu. Nah, karena COH ini EWG itu bukan mengarah ke ortopara, itu meta. Berarti kalian harus diubah dulu jadi toluen. Itu. Kalau misal ada yang bingung langsung aja ya. Ya, udah wajar sih. Kalian pasti menganggap materi ini sama kayak dosen. Ya, bosan juga paling paling kalian itu lah. Oke, ini untuk sintesisnya dari toluen. Kalau kalian mau dari bensin langsung, ya kayak tadi dioksidasi, dinitrasi dulu. Kayak tadi kan nitrasinya tuh dipotong di akhir, berarti dia tuh masukin pertama gitu. Nah, setelah itu di KMN4 dulu. Nanti kalau kalian misal di senyawa yang lain, KMN4 ini sebisa mungkin tidak mengganggu gugus fungsi yang lain gitu. Jadi kan di sini dia itu udah nitro, nitro itu nggak bisa dioksidasi lagi. Secara itu nanti ini boleh kalian pakai KMN4 gitu. Nanti jadi asam karboksilat, terus tinggal di reduksi. Kenapa reduksi ini nggak bisa ke asam karboksilat? Ya karena ini nggak cukup kuat. Sebenarnya H2 katalis itu tidak spesifik untuk asam. Dia itu nanti rasanya susah. Dia itu untuk nitro sama alkena biasanya. Gitu. Kecuali emang dia itu reagennya berlebih dan waktunya lama. Selain itu dia tuh pakai tekanan sama suhu tinggi. Mungkin bisa direduksi ya walaupun dengan yield yang kecil ya gitu. Ini nanti jadi anilin. Nah, setelah jadi anilin, kalian esterifikasi. Bentuklah target molekul kalian gitu. Oke, ada yang bingung? Tidak ada ya? Ton, sorry banget tanya lagi. Hmm, oke. Ton itu kan dari yang CH3 nih pakai HNO3. Jadinya O2N. Itu dari mana ya, Ton? Gimana tahapnya? Gimana? Itu loh yang pertama. Jujur aku tuh Nah, bingungnya bagian itu. eh, ini reaksinya ya. Iya, Ini namanya iya. reaksi nitrasi. Kamu tanya NO2 ini dari mana? Nah, itu. Dari NO3 ini. Ya, Itu dari dari situ. NO. Ah, itu HNO3 tuh apa sih? Reaktannya atau gimana tuh? Iya, reaktan. Itu asam nitrat. Hmm, Kalau kalian mau mekanismenya, nah, ini dia itu nanti pembentukan nitronim. Ya, nitration, enzyme mechanism. Ini, jadi nanti nitrat ini bakal bereaksi sama asam sulfat. Nanti kan ada ikatan OH-nya. Kalau asam itu ada ikatan OH-nya kan. Itu nanti dihidrasi sama asamnya. Terbentuklah kayak gini. Nanti ini lepas jadi air dan membentuk NO NO plus ini. Nah, NO plus ini yaitu elektrofil. Reaksinya kan ini yaitu Se, substitusi elektrofilik. Oleh karena itu nanti terbentuk
NO2 gitu. Terus terbentuk juga asamnya lagi. Asamnya lagi itu kayak katalis gitu. Yang H2SO4 itu cuma katalis gitu. Masih bingung? Aman, aman, Ton. Udah paham. Beneran ya? Ya, aman, aman. Oke. Soalnya ini terlalu dasar sih menurutku. Kalau emang dari awalnya nggak paham, aku agak ragu aja besok kalian bikin. Oke, terus setelah dinitrasi, nanti dioksidasi, terus direduksi, jadi targetnya. Nah, ini kalian harus belajar sinton. Sinton itu pecahan dari kalian motong, wajib dibikin. Nah, misal ini kan karbonil, itu dipotong di sini, ya toh. Berarti dia tuh nanti menghasilkan kayak gini, plus atau benzena, ya, gimana? Di sini minus. Atau kalian bikin versi yang selanjutnya. Jadi kalau kalian nggak mau bingung, ya coba-coba aja terus. Di sininya positif atau karbonilnya yang negatif. Nah, kan kalian tahu dari yang sebelumnya, karbonil negatif ini nggak ada, gitu loh. Berarti kalian nggak boleh pakai yang ini. Dan benzena positif pun itu susah. Ada sih ada, cuma susah. Nanti dia tuh benzennya nanti nggak aromatik lagi. Kalau dia tuh udah bermuatan positif, gitu. Jadi nanti kalian harus pakai yang ini. Nah, cara paling gampang dia itu kan karbonil itu positif. Nanti ini harus mengikat yang negatif. Nah, di sini pakai Cl. Tapi kalau bisa besok kalian jangan kayak gitu. Jangan setiap dipotong ada positif nanti kalian pasang ini sama Cl terus. Jangan. Karena Cl2 itu berbahaya. Nanti kalian harus memperhatikan faktor keselamatan di labnya. Terus murah atau enggak, langka atau enggak bahannya. Gitu. Nah, ini kalau benzen positif, benzen negatif kan bisa pakai diganti sama H gitu ya. Gitu. Nah, kalau kalian mikir ini nanti kalau misal yang ini ya, kalian mikirnya diganti sama H, ini tuh nggak ada eh, reaksi kayak gini tuh nggak ada. Misal kalian mikir ya, oh ini positif, ini negatif, kasih Cl, kasih H. Cuma ini tuh reaksinya nggak ada. Yang nyerang tuh nggak ada. Ini tuh elektrofil. Ini elektrofil juga. Elektrofil tambah elektrofil, ya nggak jadi apa-apa gitu. Kecuali nanti kalian nemu reaksi dengan katalis sesuatu yang mengarahkan reaksi tersebut. Itu boleh. Dengan syarat kalian benar-benar nemu reaksinya gitu. Tapi secara umum ini nggak bisa. Oke, Maria, bingung nggak? Dona, gimana Yona? Aman, aman. Oke, coba mencerna. Ya emang SSO ini terlalu kecil untuk anak baru sih. Kecuali kalian memang suka ya. Ya ini ada
reaksinya dia tuh pakai Friedel-Crafts nih, itu ditulisin. Kalian harus tahu reaksinya untuk balikinnya. Untuk ini jadi ini, dia tuh pakai Friedel-Crafts. Nih, nama reaksi untuk balikinnya kalian ditulis di bawah itu. Nah, ini yang kan yang diputus C sama C. Berarti kalian tulis di sini CC gitu. Semisal nanti kalian mutusnya dua kali, berarti kalian nanti dua kali CC gitu. Nah, ini sintesis untuk balikinnya. Kayak met, ini aku lupa namanya apa, tapi ini tuh reaksinya tinggal di Friedel-Crafts. Friedel-Crafts itu kalian punya karbon. Ini asilasi ya. Ini namanya gugus asil. Asil. Asilasi. Pakai AlCl3. Nah, ini syaratnya juga persen hasilnya itu harus banyak. Kalau kalian punya reaksi, yaitu hasilnya 20%, 13%, bisa mungkin jangan digunakan. Kecuali emang itu jalan terakhirnya. Hmm. Tadi bentar. Nah, oke. Itu. Kalian harus pakai yang reaksi yang benar-benar kayak gitu dan hasilnya tuh banyak, bukan yang biasanya ditolerir itu yang hasilnya 50-50 minimal ya seginilah. Misal terbentuk produk yang lain. Kalau bisa 50-50. Nanti ini bisa dipisahkan. Dan misal ini jadi A, ini jadi B. AB ini bisa dipisahkan. Kalian pakai metode pemurnian atau metode pemisahan gitu. Kalian pakai kolom kromatografi atau semacamnya. Oke, itu ya. Lanjut. Ini sebentar. Nah, ada ya inilah yang dimaksud Pak Pak Jumina. Kalau kalian motong tuh jadi dua. Kalau kalian nggak mau bingung, jadi A sama B. Ada yang jadi positif, negatif, positif, negatif. Nah, yang negatif yang bawah ini dia tuh nggak ada. Berarti kalian jangan pakai yang bawah gitu. Itu sih udah dijawab di sini. Misal kalian nggak paham di kelas ya. Nah, ini untuk sintesis ekuivalennya. Kalian bisa nulis ya mungkin pakai ini di retro lagi. Atau kalian tinggal nulis pakai sama dengan ini. Gitu. Ini sinton. Kalau dia itu ada muatannya, nanti di sintesis ekuivalen jadi reagennya. Ini namanya reaksi asilasi yang tadi. Nanti aku coba cari soal deh di akhir buat ya latihan. Ini eh, contoh sintesis kedua. Nah, jujur aku lebih suka PPT kelas C sih. Ya, ini dia tuh dipotong. Karena ini motongnya dua dua kali, ini nanti kalian harus nulisnya dua kali. Tapi ya kalian nulis CC sebenarnya boleh sih. Kalau tapi mau lebih tepatnya dua kali CC. Ini namanya rasi Petrograph. Ini nanti
Ya ini yang tipenya alkilasi gitu. Ini nanti sintesis ekuivalennya dia itu dari Cl, tinggal kalian nambahin Cl di sini. Terus nanti pakai AlCl3 sama. Nah, ini kan pengarah ortopara. Ini orto para juga. Nah, yang mana yang bakal menang? Yang menang itu yang aktivatornya lebih kuat. More strong. Kan OH itu lebih aktivator dibandingkan metil. Nanti kalian lihat di daftar EWG, ETG. Nanti OH itu lebih kuat. Karena dia itu lebih kuat, nanti masuknya ke yang atas. Karena ini kompetisi. Karena ortonya, paranya tuh udah diambil dua-duanya. Jadi nanti dia tuh kompetisi. Nah, karena yang OH-nya lebih aktivator, dia tuh bakal lebih menang. Nanti dia tuh masuknya ke atas, bukan ke bawah. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Ini, ini kalian bisa pakai alkena, terus dikasih asam, atau pakai AlCl3. AlCl3 ini kan katalis ya, katalis asam sebenarnya. Itu asam, mirip kayak asam. Gitu. Ini kalau mau kalian dari alkena, dari alkena. Kan nanti H plusnya pasti masuk ke samping. Kan dia itu terbentuk ini dulu. Misal ini alkena, nyerang ke sini. Nah, nanti dia itu terbentuk karbokation kan. Nah, karbokation itu lebih suka di tersier daripada di ujung. Gitu. Makanya reaksi ini kalian boleh pakai ini. Gitu. Atau kalian pakai AlCl3. Tuh. Itu ya. Oh ya, ingat kalau alkilasi itu suka banget rearrangement. Nah, kalau dia tuh rearrangement, dia tuh misal kalian maunya masukin kayak gini ke sininya. Nah, ini nggak bisa pakai alkilasi Friedel-Crafts. Karena nanti ini bakal rearrangement positifnya pindah ke tengah. Misal di sini ada yang tersier atau di sini dari primer ke sekunder gitu. Itu pasti rearrangement. Kalian cukup hati-hati sama alkilasi ya. Kalau asilasi itu bisa untuk tanpa menghasilkan rearrangement. Cuma ya nanti kalian ujungnya cuma ganti cel, ganti cel, ganti cel terus di sini. Ya boleh sih, tapi beberapa kadang itu cukup berbahaya untuk dilakukan. Ini reaksi yang cukup umum digunakan untuk menghasilkan alkana biasanya. Yang pertama, ya ini juga untuk reaksi-reaksi umum untuk menghasilkan aldehid sih. Yang pertama adalah klorometilasi. Jadi nanti eh, dia itu nanti bakal ngasilin X-nya ini jadi CH2Cl. Nah, Cl ini nanti bisa divariasi buat reaksi selanjutnya gitu. Atau kalian mau masukin aldehid. Karena masukin aldehid itu nggak bisa langsung. Kayak gini itu nggak bisa dimasukin ke benzen. Dia itu harus pakai Dimer-Tiemann. Dimer-Tiemann itu mekanismenya yaitu karbena. Nanti ini dibahas di KOF. Atau mungkin kalian di kelas dibahas sama Pak Jumina. Kadang dia tuh notice itu sih. Dulu aku disuruh nge-mekanismein cuma karena aku belum paham ya. Eh, enggak jadi
nanti dibahas sama Pak Bapaknya sendiri. Terus ada Pilsner Hack. Ini reaksi-reaksi yang memang harus kalian hafalin. Kalau kalian mau spam-spam reaksi yang lebih banyak lagi, kan aku udah ngasih linknya di grup toh, linknya di grup. Kayak buku yang udah aku pakai di grup di Google Classroom. Nah itu kalian cari bukunya, pakai LibGen, walaupun ini legal, ya kita penuh dengan hal yang ilegal. Ya nanti kalian cari bukunya, kalian cari reaksi-reaksinya di situ. Itu banyak banget. Terutama yang Weibo, itu reaksinya banyak. Modern semua biasanya. Nih, kalian bisa pakai eh, CO, karbon monoksida, kasih HCl, sama AlCl3. Itu namanya formulasi yang atas ini Fields Mayer X. Nah, itu spesinya ini. Kalau yang bawah formulasi itu. Ya jujur ini perlu dihafal banget sih. Kalau mau PPT yang bagus, lihat kelas C itu jujur bagus banget. Pak Bambur nge-SS setiap sinton yang beliau temui dari banyak buku, terus reaksi-reaksinya juga, contohnya juga. Cuma kebetulan di sini nggak ada sih, belum belum dikasih yang PPT keduanya mungkin. Kalau enggak minta Mas Edu, di drive-nya Mas Edu itu ada gitu. Ini reaksi-reaksi juga, jadi daftar sinton yang sering dipakai. Ini sinton positif. Jadi kalau kalian nanti motong, misal motong di sini, kalian dapatnya dia itu alkil terus positif, berarti kalian langsung pakai aja. Tapi kalau kalian dapatnya R-nya ini negatif, jangan, susah itu nanti. Itu. Kalau kalian motong harus kalau bisa dijadiin R-nya itu positif, jangan yang negatif. Gitu. Kalau kalian nemu karbonil juga positif kalau bisa, karena ini reaksinya ada. Gitu. Ini ada nitro, nitrasi, pakai ini. Ada klorinasi, ada brominasi, ada sulfat, ada klorosulfonasi, ada diazol. Diazol ini nanti dia itu turunan dari ini nitrasi, direduksi dulu jadi anilin, habis itu dirasiin sama NaNO2. Karena HNO2 ini dia itu bentuknya gas. Ini nggak bisa, susah reaksinya nanti. Bisa sih, tapi susah aja. Reaksinya bisa. Nanti kalian harus pakai alat ya. Intinya di lab itu ribet lah. Kalau bisa kalian mau reaksi itu yang dia itu gampang di lab. Karena ya bisa mungkin reaksinya itu langsung terbentuk produk yang kalian mau. Ya, direct produknya lah. Jangan yang pakai indirect. Ya ada nanti beberapa yang pakai indirect. Itu harus pakai eh, teknik in situ. Jadi kalian harus reaksiin itu di dalam tabungnya langsung gitu. Tuh untuk itu. Ya kalau misal nggak paham langsung bilang. Ini kalau kalian mau pakai FGI atau IGF sama aja. Misal kalian nitro, kalian FGI jadi anilin. Atau anilin, sorry, sorry, sorry. Kalau sintesisnya, dia tuh kayak gini, X ke Y. Eh, ya, eh. Kalau retrosintesisnya, X ke Y. Kalau sintesisnya, Y ke X, gitu.
Ini penggunaan yang di sini harus kayak gitu. Jadi G ke X itu sintesis, makanya ini panahnya satu. Tapi untuk X ke Y, kalian pakai panah retro gitu. Kalian nggak boleh salah nanti. Kalau kalian masih pakai panah sintesis di retro, kalian nanti disalahin. Nah, untuk reaksi reduksi, kalian bisa pakai eh, H2 katalis atau pakai SN asam atau direduksi NaBH4 pakai zinc. Ini namanya Clemensen atau ya banyak sih tipe-tipe reduksi. Kalian nanti bisa lihat di Clayton itu banyak. Oh ya, kalau NaBH4 itu cenderung untuk karbonil. Ini kan dari karbonil. Jadi alkohol. Nah, kalau Clemensen itu karena dia itu kuat, nanti dia tuh bisa jadi alkana gitu. Jadi ini untuk dua anilin dia pakai ini, dua ini. Kalau ini khusus untuk karbonil. Jadi nanti dia itu ada selektivitasnya. Misal di situ ada nitro sama karbonil, kalau kalian reaksi pakai NaBH4 yang beraksi karbonilnya, bukan nitronya. Gitu. Kalian harus juga meninjau reaktivitasnya. Terus kalau kalian mau oksidasi, ini eh, dari sini ya. Berarti kan ini retronya ke sana, sintesisnya ke sini. Kalau kalian mau bikin Cl jadi aldehid, kalian bisa pakai heksamin. Heksamin tuh kayak mana? Heksamin tuh kayak gini. Misalnya bentuknya agak ribet. Struktur. Dia itu kayak kotak-kotak gitu. N, set, set, N, 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 terus nanti ini ada hubungan kayak gini, ini ke sini gitu. Ini heksamin. Heksa min. Ada 6 ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Yang alkana di sini ada 6. Heksa amina gitu. Agak ribet sih gitu. Ya, sebenarnya nggak perlu dihafalin banget yang super ini. Asal kalian tahu nama reagennya sih. Tapi kalau bisa digambarin juga sih gitu. Ini untuk eh, oksidasi pakai Km4. Ini fokus ke benzena ya. Terus ini untuk oksidasi dari keton ke ester. O-nya masuknya ke sini. Nah, ini namanya Bayer villager. Aku lupa tulisannya gimana, tapi ini Bayer villager. Jadi dia tuh masukin O ke samping benzena ini. Jadi sel di sini ada benzen. Terus dia tuh ada karbonil kayak gini. Nah, O-nya itu bukan masuk ke OR-nya. Kalau kalian kasih ini peroksida, dia itu masuknya ke sini, jadinya kayak gini. Nah, bukan bukan masuk ke R-nya.
Kalian harus tahu penempatan O-nya. Ini namanya buyer villager. Yang bener yang bawah. Gitu. Terus kalau kalian mau bikin CCL3 sama CF3. Fungsi CF3 itu sebagai eh, apa ya? Karena dia itu nanti jadi negatif, dia itu sebagai EWG. Fungsinya nanti jadi EWG, bukan EDG lagi. Kayak konversi aja sih. Kadang juga ada yang minta untuk bikin itu. Oke. Nah, ini untuk CN jadi asam karboksilat itu hidrolisis. Biasa lah ya. Kayak ini. Kalau kalian mau ganti CCl3-nya pakai jadi CF3, pakai SBF. Ini tuh asam kuat. Gitu. Oke. Dependennya ini ya. Jujur belajar SSA tuh bosen kalau di kelas itu tuh. Ngantuin juga. Tapi soalnya tuh pusing banget. Pusing. Apalagi kalian besok waktu aku nggak yakin sih misal mau nutor pun langsung jadi sehari. Kayak ya kalau bahas soal kalau misal soalnya sama sih enak. Kadang tuh dosen bikin olahraga itu beda-beda terus. Agak malesnya itu. Nah ini untuk bikinnya kayak kalau kalian mau bikin dia tuh substitusi nukleofilik, kalian harus pakai diazonium karena nanti eh, aromatik itu benzennya itu biasanya elektrofil. Kalau kalian mau substitusi nukleofilik, nanti kan bensinnya malah jadi positif. Nah, bensin positif tuh nggak ada gitu. Ini untuk masalah yang tadi, positif tuh nggak ada. Nah, kalau kalian mau bikin positif, kalian harus bikin yaitu yang mirip dengan sifat ini, dia tuh pakai diazonium. Nih, pakai N2+. Nah, secara umum N2+ itu nanti lepas jadi plus N2. Terus ini plus gitu. Jadi, tapi ini reaksinya in situ. Jadi di dalam tabung cepet banget gitu. Garam diazonium kalian bikinnya pakai nitro terus direduksi terus dikasih NaNO2 tadi gitu. Baru jadi diazonium. Nah, nanti kalian bisa variasi masukin nukleofilnya. Variasinya kayak mana? Variasinya kayak gini. Ini untuk bikin diazoniumnya, misal kalian ngaratin sama air nanti jadi alkohol. Nah, kalau kalian mau bikin alkohol langsung itu susah banget. Ini pun harus pakai suhu dingin ya, kayak 5 derajat Celcius. Kinetic control kalau kalian untuk KOS. Ini sintesisnya bikin OH-nya di FGI pakai diazonium, ya diazonium, ya berarti kalian harus jadi NH2, terus Br-nya baru bisa dipotong. Karena NH2 itu aktivator yang lebih kuat daripada metil. Biar nanti dia itu masuknya ke atas. Baru di FGI jadi nitro. Nah, nitro ini bisa dipotong. Kalau anilin tadi itu nggak bisa. Nah, karena ini ikatan CN, nanti kalian tulis CN. Reaksinya itu nitrasi. Gitu. Terus ini sintesisnya dinitrasi dulu. Ini kan yang terakhir. Satu, dua, tiga, empat. Berarti ini empat, tiga. Nah, ini stepnya kalian itu boleh ada yang disingkat, ada yang enggak. Gitu. Tapi secara umum ini dua itu bisa dianggap satu lah, satu-satu. Karena ini serangkaian. Kayak, sorry sorry.
Ini satu. Oh, ini dua, ding. Ini dua. Ini tuh work up. WAC itu, ah, sorry, 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 kok work up. Ini tuh gugus pelindung. Nah, nanti kalian juga banyak berkecimpung sama gugus pelindung. Nih, proteksi. Biar dia tuh anilin nggak terlalu kuat. Kalau kalian nggak diproteksi, nanti BR2-nya bakal masuk banyak. Bakal masuk ke sini juga. Ada dua. Padahal kalian mintanya satu. Gitu. Apalagi kalau di sini metilnya nggak ada. Nanti masuknya tiga. Nah, untuk mengontrol itu, kalian proteksi pakai KWC. Ini tuh asam asetat. Nanti dia tuh bakal jadi eh, amida. Amida itu lebih non reaktif. Nanti jadi ini. Terus nanti bisa dihilangin pakai NaOH. Nah, ini persennya masih di atas 50. Masih bagus reaksinya. Terus jadi produk. Nah, ini persennya 90. Berarti reaksi ini bisa diterima. Gitu. Sebenarnya untuk persen-persen itu nggak perlu kalian hafal nggak apa-apa. Asal kalian tahu reaksi itu ada di buku. Gitu aja. Gitu sih. Ini tinggal 4. Ya, aku tahu ini bikin capek. Gimana? Dia mau ditanyain nggak, Yona? Sama Bulan mungkin? Halo, halo. Apakah kalian Belum, tertidur? belum ada. Belum ada. Oke. Iya, jujur. Ya, aku tahu belajar kalau ini susah. Makanya banyak juga katanya yang bilang. Hmm, ini untuk diazonium. Diazonium itu untuk levelnya tuh banyak yang jadi variasi. Nah, salah satu yang sering dipakai ini yang bawah. Jadi dia itu nanti diazoniumnya digunakan sebagai itu nambahin anil, nambahin NH2. Ini gunanya buat pemancing. Karena kan NH2 itu aktivator kuat gitu loh. Ini keluar di ujian kalau kalian soalnya Pak Cumina. Pasti ada soal yang butuh aktivator. Nanti pasti ada. Tak jamin 100% ini keluar di ujian. Jadi kalian harus tahu konsep penggunaan anilin nanti. Dia itu bisa dihilangin. Nah, hilanginnya nanti dia itu pakai desinium terus di asam fosfit sama atau kalian pakai etanol sama asam. Itu nanti bakal uh, jadi balik gitu loh. Kalian misal pakai benzena. Nah, terus di sini ada metil. Kalian pengen nambahin yaitu di meta. Kalian mau nambahin ini di meta. Padahal ini metil. Metil itu ortopara. Kayak dia tuh ngarahinnya ke Y. Padahal kalian memintanya di X. Nah, kalian harus masukin anilin itu ke XY-nya dulu. Kalian bisa nitrasi dulu ini soluennya masukin ke X atau Y gitu. Nanti kalian bebas masukin X atau Y. Ya karena pengaruh ortopara itu bisa campuran lah gitu. Kalian nanti bebas mau misal kalian tahu reaksi itu nanti terbentuk dua produk. Ya kalian nanti misalnya nanti terbentuk satu untuk SSO ini. Kalian dianggap itu kalian udah bisa pakai metode pemisahan gitu. Nanti ini
Alkohol levelnya banyak, bisa ada air, terus ada alkohol, ada nitril. Nah, nitril ini yang khas ini ada CN sama sampai I, sampai BR. Itu pakai CuCu semua, kayak reaksi ionik. Jadi CN itu kan negatif. Jadi nanti kalian tuh pakai, eh, misal kalian motong di sini CN, ya kalian harus pakai CN negatif, bukan CN positif. CN positif tuh nggak ada, gitu. Nggak ada CNOH, gitu. Ini nggak ada. Nah, cara paling gampang bikin CN negatif ya ini dipasangkan dengan logam. Logamnya Cu, gitu. Nah, khusus untuk I itu reaktif banget. Dia tuh pakai CuCN nggak bisa. Dia tuh pakainya I, gitu. Kita hafalan. Terus kalian bisa masukin, ini namanya diazo, yang ini namanya diazo kopling. Diazo kopling. Jadi nanti kalian bikin dua benzena. Jadi ini N2 plus ditambah benzen yang lain. Nanti bakal gabung. Eh, bakal jadi benzena kayak gini. Dua benzena di vinyl gitu. Yang untuk reaksi yang bawah ini itu diazokopling. Kalau yang bawah itu bentuk yang biasa. Jadi misal ini direaksiin sama H3PO2, itu nanti bakal jadi balik ke benzen yang awal. Itu cara untuk ngilangin. Misalkan udah masukin Y-nya, nanti Y-nya dihilangin biar dia tuh sesuai target material yang awal kalian bikin tadi. Karena fungsinya tuh buat masukin ke orto ini aja atau ke sini, nanti ortonya di sini atau di sini nanti simetris sama aja gitu. Biasanya untuk eh, gugus pemancing ini nanti bakal sering banget keluar di ujian. Pasti keluar lah kalau seminar. Terus eh, ya ini yang paling khas adalah CN, CLBR. Dia itu harus pakai CUI, reaksi ionik gitu. Nah, ini salah satu sintesisnya. CN ini bisa di FGI dari anilin. Ini FGI. Nanti jadi ini. Ini tuh nggak bisa dipotong, ya kan? Anilin tuh nggak bisa dipotong di FGI lagi. Jadi nitro. Nah, nitro ini bisa dipotong. Jadi CN. Karena motongnya di C sama N. Nah, ini reaksinya nitrasi. Gitu. Sintesisnya dari toluen. Karena ini orto parah, nanti produknya minta yang orto, ya kalian nanti tahu lah ini bisa dipisahkan, jadi gampang, nggak usah mikir aneh-aneh. Bakal jadi nitro yang ini, terus direduksi, terus nanti jadi anilin. Anilin ini direaksiin sama NaNO2 biar jadi diazonium yang N2 plus tadi. Jadi N yang satu dari sini. Nanti dirasin sama CuCN jadi target material yang 12 ini gitu. Nah, ini yieldnya 70%, ini tuh masih bagus untuk sekelas reaksi organik gitu. Dia main ditanyain nggak? Muhammad Faiz. Hmm, jujur aku baru pertama dengar. Anak 23 ya, Faiz ya.
Oke, tidak menjawab. Mungkin tertidur. Oke, untuk Wulan sama Yona, paham nggak? Jujur untuk PPT Pak Sukimia tuh agak ribet gitu. Oh. Kalau dari spam reaksinya sih aku lebih suka Pak Campur ya, walaupun cepet banget. Gitu. Terus ini gugus pemancing yang tadi aku maksud. Oh enggak, ding. Ini yang kalau kalian mau SN. Jadi dia tuh semisal dia tuh selain selain pakai diazonium, kalian bisa SN, tapi dia tuh harus ada nitronya. Kalau nggak ada nitronya, dia tuh nanti nggak bisa SN. Ini nukleofilik gitu. Nah, tapi masukin nitro itu bikin reaksinya lambat. Walaupun ini terjadi, ini lambat banget. Jadi kadang malah nggak dipakai. Tapi kalau emang bener-bener itu syarat terakhirnya ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi secara umum nanti ini reaksinya bakal lambat banget. Tapi daripada nggak beraksi ya mending kayak gitu aja gitu loh. Karena kita butuh produknya gitu. Ini salah satu penggunaan EWG biar reaksinya berjalan gitu. Terus ini eh, ya kayak tadi. Hmm, ya, sulfur nucleophilic. Jadi yang ini ada Cl. Nah, cara lainnya juga kalian bisa pakai CF3. CF3 ini dia itu bisa apa ya? Nanti ini kan EWG, yang atas itu EDG, ini EDG, terus ini EWG. Nanti kalau kalian nitrasi, dia tuh masuk ke sini. Ini kan ortopara. Paranya udah diisi. Terus ini meta. Berarti nanti saling mendukung masuk ke situ. Gitu. Nanti direaksiin sama basa karena ini ada nitronya itu bakal bisa substitusi nukleofilik. Ini substitusi nukleofilik. Gitu. Jadi produk yang 17 gitu. Ya, saya tahu ini adalah mata kuliah paling membosankan. Campuran produk ortopara. Ya ini kalian harus sudah tahu bahwa pemisahan itu gampang kalau di sintetis. Dianggapnya gampang, realitanya sih ya susah. Kalian bisa stres untuk pemisahan di lab. Contohnya saya sedang stres untuk pemisahan gitu. Karena biasanya hasilnya dikit banget, banget. Kayak dari 100 miligram kalian cuma dapat 3 miligram. Hilangnya 90%. Pusing. Jadi kalau bisa ya jangan yang hasilnya 50-50 atau enggak di bawah 20%. Terus ya kalau bisa reaksinya itu skala besar gitu. Ya karena ini nanti pesertanya juga dikit, eh, nanti nggak usah lama-lama lah ya, sampai jam 10 aja. Terus tergantung kalian sih kalian masih mau belajar atau enggak. Terus, nah kalau bisa itu ini agak ke industri sih. Kalau bisa produk samping kalian tuh harus yang bisa digunakan lagi. Ya ini agak opsional aja sih. Contohnya dari Sakari untuk PPT Pak ini gitu. Di- Kalian dapat produk samping yang itu dia tuh bisa digunakan lagi. Nih, ini kalian bisa motong dua sekaligus karena ini gampang banget dibikin.
Kalian bisa potong di S sama N sama C sama N. Nanti dapat 20. Terus di FGI. Yang di FGI itu yang yang karboksilatnya ini. Kalian kan udah tahu itu bikinnya dari metil, dari oksidasi gitu. Terus ini sulfonasinya copot, dipotong, dapat toluen. Toluen itu udah ada di lab gitu. Ini CS. Terus ya ini klorosulfonasi seperti biasa. Terus sebenarnya pakai sulfonasi biasa sih harusnya bisa ya. Cuma ya ini produk keduanya itu kayak ini kan bentuk produk samping. Nah, produk samping ini dia tuh eh, kayak berguna lah. Ini berguna. Makanya dia tuh pakai reaksi ini. Dia tuh nanti bakal jadi disubstitusi pakai NH3, jadi di sini ada NH2, terus nanti dioksidasi, terus direaksiin. Kayak ini spontan, yang ini spontan. Reaksi yang bawah itu spontan. Ini spontan. Gitu. Ini target molekul 19. Nah, ya, ya, kayak gini-gini aja sebenarnya. Kok SSO tuh, udah selesai. Oh, udah. Ya, emang PPT-nya Pak Jemina tuh simpel sih. Gitu. Kalian ada requestan lagi nggak? Ini sih. Ya, nanti kalian nonton YouTube-nya aja lah. Aku jujur nggak suka ya kalau ngajar tuh kayak pesertanya dikit dan nggak ada interaksi. Kayak ya aku sudah memfasilitasi dan tidak ada yang bertanya. Ya emang organik itu ribet sih. Jadi ya aku wajar aja. Udah mulai merasa biasa. Hmm, mungkin aku besok bakal pindah ke material. Tapi juga besok kan gitu. Jadi mau ditanyain nggak? Mungkin kalau punya soal. Oh ya, kita coba cari soal lah ya di buku. Kita coba cari soal. Eh, Kita coba kerjain satu soal dari buku kuliah. Nah, ini aku punya cuma ya kalian kalau bisa ya ada usaha gitu. Nah, ini swivel, kalian bisa belajar di sini. Ini digunain juga di kelas C. Banyak banget sintomnya. Cuma kayaknya di sini nggak ada soalnya itu, kayak materi doang. Ini kalau kalian mau belajar terus juga di sini bagus. Tapi ini lebih fokus ke reaksi sih. Oh, nggak ada soalnya. Materi senang. Ya ini emang fokusnya buat muska materi sih. Oke, kita coba cari di sewa. Nah, ada soalnya nggak? Ini yang ribet-ribet. Males. Nggak ada reaksinya. Maksudnya nggak ada bang soalnya. Hmm.
Aku lupa buku apa yang ada soalnya. Nih, kalian bikin fleksibel 18 dari ini. Banyak banget pakai. Ya, jujur, ini tidak terlalu menarik sih. Bagi yang tidak suka organik dan memang bukan targetnya apa, nggak ada soalnya. Hmm, kalau kita coba cari ya. Hmm, oh, bagus ini namanya. Kalau mau buat ujian, nah, ya, saya bukan dosen gitu. Hmm, hmm, ya, kok sintesis praktis. Hmm, ini ada problem. Mari kita coba kerjain. Oh, ini ada web bagus. Kalian bisa cari person, terus ya ini ada banyak latihan-latihan. Nah, ya ini gampang sih. Kalian bikin A, A ini reaksi namanya, kok nggak bisa dianotasi. Nah, dia itu klorinasi. Kalian masukin Cl, nanti ke benzennya. Nanti di sini bakal jadi Cl. Ini produk A, gitu. Terus nanti ada NaOH sama asa, kayak garam, garam, garam keprat. Dia itu nanti bakal eh, secara nggak langsung sih bakal jadi wih. Susah juga ya. Phenacetin. Hmm. Dia itu bakal jadi video foil. NaNO3 Phenacetic medicine. Susah juga. B-nya itu jadi hmm, parasodik. Oh, oh iya, B-nya itu dituker aja sih. Harusnya dituker ya. Jadi itu benzen OET. Nah, OET ini yaitu pengarah ortopara yang lebih kuat daripada Cl. Nanti dia tuh bakal masuk ke ini kan nitrasi, yang bawah itu nitrasi. Nanti ini jadi NO. Ini tuh C. C ini nanti direduksi jadi anilin gitu. T jadi anilin. Nah, anilin ini nanti beraksi sama ini. Itu kayak protes yang tadi nanti bakal itu kayak gini. OET terus di sini NH karbonil gitu. Kita bisa cek penantrin, penasetin, terusnya bener ya. Kalau salah sih, salah sih. Penasetin gitu, tuh sama. OET
Benzen. Benzen terus amida. Nih, jadi prediksi kita benar. Itu untuk ini retro yang biasa sih, reaksi biasa. Terus coba lihat yang kedua. Nah, propose sintesis CO dari senyawa yang diberikan. Yang diberikan of the given compound not cell with WG. Nah, ini kita coba bikin ini ya, senyawa ini. Itu gimana? Nah, kita coba SS saja. Pindah ke, nah ini gunakan yang reaksi Pak Pak Sumina tadi. Kalian harus bisa bikin CCl3 ini. Nah, ini retrosintesnya tuh gini. Alah, beneran kan? Tuh, ini. Namanya. Itu retro, lah ini harus pakai FGI. Jadi ini OH sama CH3. Nanti ini bisa dia tuh motong di sini. Nah, tapi ini nggak bisa langsung dipotong. Kalian harus pakai diazonium. Nah, ini via NH2. Berarti kalian FGI lagi. Jadi CH3 terus ini NH2. Nah, ini eh, di FGI lagi biar jadi nitro. Karena nitro itu bisa dipotong. Gitu. Terus ini nitro. Nah, ini bisa dipotong. Nanti pakai CN. Sini nanti bakal jadi toluen. Toluen itu ada di lab. Gitu. Sekarang sintesisnya. Kita coba balikin. Berarti dari toluen, kalian reaksiin sama asam nitrat. Sama asam sulfat. Nanti bakal nitrasi. Karena toluen itu kan ortopara. Nanti kalian dapat paranya. Nah, setelah itu ini direduksi jadi anilin pakai SnHCl atau pakai tadi H2PDC bebas. Kalau aku pakai SnHCl ya sebagai alternatif nanti bakal jadi anilin. Set NH2. Nah, ini kalian reaksiin sama NaNO3 NaNO2 terus HCl biar dia tuh dia jadi diazonium. Ini jadi N2 plus. Nah, ini kalian reaksiin sama air. Ya sebenarnya agak panjang tapi ya salah satu cara yang itunya harus pakai air. Nah, yang buat CH3 ke CCl kalian pakai Cl2 sama peroksida H2O2 harus. Nah, kalian lihat di ini yang awal yang Pak Mina kasih. Nah, ini CH3 ke CCl3. Oh, Cl2 PCl5, sorry. Nah, ini pakai ya pakai Hanu bisa sebenarnya. Nanti dia tuh nggak mungkin masuk ke eh,
ke benzen gitu lah. Tapi ya kita ngikutin aja pakai WCL5. Nanti jadi target molekulnya gitu. Nah, ini padahal molekulnya simpel tapi dia tuh panjang. Hmm. Ya kemungkinan soal solusinya kayak gitu. Ini ada, oh ada votingnya. Nah, oh ini ada itunya, ada opsinya. Wow, bagus. Nah, ini kita tes ya. Itu kan pakai BR, diawali dengan BR2. Kan ini EWG, berarti nggak bisa. Wah, ini reaksinya baru banget. BR2SO4. Oh, dia tuh pakai, ini pakai yang reaksi yang direct product. Baru semua ya. Ya ini kelemahannya direct product dia tuh pakai suhu tinggi 300 derajat itu susah. Kalau kalian mau gunain di lab gitu. Terus nanti kalian masukin BR juga dia tuh EWG. Kalau kalian mau yang aman tapi ya minusnya adalah panjang. Itu kalian pakai ini, pakai Android. Kalian harus bikin PM-nya sendiri. Hmm, kalau di sini sih aku coba-coba ya. Nggak tahu sih. Ini reaksi baru banget menurutku. Kayaknya tuh. Bener ya. Fungsi PR buat apa? Nggak mungkin masuk. Kayaknya sih. Mari kita cek. Coba nih. Harus login. Malah. Iya. Ya udahlah. Tidak. Itu coba. Yalah. Terus daftar guys. Males. Ya intinya gitu. Kalau aku sih lebih saran ya dengan reaksi yang panjang itu. Karena sintesis ini cukup ribet gitu. Lah itu doang soalnya. Sorry, sorry. Tadi hilang nyalku. Nah, ini untuk soal terakhir sebelum aku selesaikan. Cara bikin ini gimana sih? Kalau dari bahan-bahan yang ada di lab. Nah, kita coba ya. Yang pertama, kan BR ini dia itu masuknya di meta. Meta terhadap ini. Padahal ini udah pengarah meta. Berarti ini harus ada sebelum BR masuk. Dan ini adalah pengarah orto. Para. Paranya udah diisi. Berarti ini saling sinergi. Berarti dua ini harus ada di sebelum itu. Berarti kalian harus motong BR-nya dulu. Nah,
reaksi untuk bikin BR itu pakai eh, BR2 FeBr3. Nah, berarti kalian bisa potong di sini. C, BR, nanti dia tuh bakal jadi bensin kayak gini. Nah, ini gampang sih. Nggak gampang juga sih. Ya, ini dari NO2. Terus jadi kayak gini. Nah, ini yang mana yang mau dipotong duluan, A atau B? Nah, kalau kalian potong A nanti, ini kan meta. Masuknya nanti nggak ke para. Padahal ini mintanya para. Berarti A itu nggak boleh. Kalian harus pakai B dulu. Ini B. Itu kalian pakai N, C, atau CN lah. Ya, kalian pakai nitrasi. Berarti dapat kayak gini. Benzen. Nah, ini baru kalian potong. Kalau kalian mau bikin dari benzena awal ya. Yaitu dari alkilasi. Karena ini sekunder. Nanti kalian bisa kayak gini. Plus, kayak gini boleh. Set CL. Walaupun di sini CL-nya nggak sesuai, tapi dia itu nanti rearrangement karena ini alkilasi Fedocraft. Atau kalian mau pakai kayak gini boleh, tambah asam. Jadi nanti sintesisnya yaitu yaitu benzen, kalian reaksiin sama eh, alkena 2 H plus, terus itu nanti jadi nih ini. Habis itu kalian nitrasi NO3 H2 SO4 masuknya ke par. Karena di ini crowded juga O2 ini. Habis itu baru kalian FeBr pakai BR2 free BR2 FeBr3. Ini nanti bakal jadi yang kalian mau. NO2. Ini nanti BR gitu. Sebenarnya harusnya ada tinjauan lagi sih. Kayak kalian tuh kalau masukin NO2 dulu, dia itu nanti bakal jadi apa ya namanya? Eh, reaksinya tuh jadi lambat. Berarti nanti kalian juga harus kadang harus mikir gimana caranya masukin nitronya tuh di akhir gitu. Nah, eh, biar dia itu nitronya di akhir kayak ini. Nah, ini kan harus autopara. BR itu sebagai EDG yang lemah. Ya, BR itu lebih lemah. Jadi kalian nanti bisa masukin kayak gini. Jadi di analisis retrosintesisnya kan potong NO-nya dulu gini. Ya, cuma masukin yang ribetnya adalah kalian harus masukin BR ini tanpa dia itu harus masuk 3 kali. Karena kalau kalian pakai bensin kayak gini, terus kalian BR2 itu nanti cenderung bakal bisa jadi banyak. Nanti BR-nya masuk ke 3 gitu.
Nah, itu kalian harus nyegah pakai anilin di kasih proteksi sih. Cuma kayaknya metil itu bukan aktivator yang terlalu kuat sih. Jadi nanti kemungkinan besar ini masuk satu kali. Jadi ya mungkin masih dianggap boleh lah. Secara simpel nanti kalian tinggal masukin ke sini ke PS gitu. Baru dinitrasi. Karena ini lebih kuat daripada ini. Jadi dia tuh tetap bisa NO3 2 SO4. Nanti bakal jadi produk yang kita mau gitu. Kalau kalian pengen reaktivitasnya tuh bagus, kalau eh bukan lebih ke reaksinya tuh cepat gitu sih. Ada banyak tinjauan. Kalian pengen cara yang aman terkait mungkin nanti dia tuh masuknya sedikit atau banyak, terus pengarahnya gimana? Ya ada banyak cara menghasilkan H, itu yang biasanya disebutin Pak Idam. Jadi kalian harus benar-benar memikirkan produknya itu yang terbentuk yang mana gitu. Dan ya kalian butuh kasihnya yang cepat atau yang produknya banyak gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Itu dua soal terakhir. Sederhana tapi jujur ini sulit. Bukan ya yang sekedar asal mikir lah menurutku. Gitu. Ada yang pengen ditanyain? Di sisa tiga, Yona sama Faiz. Aku nggak tahu ini angkatan berapa. Kayaknya sih angkatan 23. Halo, gimana? Kayaknya udah tidur juga sih kalian. Ya, ya biasalah. Aku start share screen aja lah ya. Start share screen. Start, stop record.